Ya ada suara kayak tawa, ada suara anak kecil lari gitu, ada suara ngegerem. Tapi matanya masih tertuju ke nomor 3 itu. Pintunya tuh ada sedikit celah yang nggak tertutup rapat, yang nggak tertutup rapat. Dia ngelihat ada mata merah. Langsung gue singkat aja ya. Nah pada saat malam di kamar nomor 3 itu rame sekali. Rame apa? Ya ada suara kayak tawa, ada suara anak kecil lari gitu, ada suara ngegerem. Di situ anak-anaknya itu merasa panik yang tidur di ruang tamu itu. Pak, Bu, ada apa katanya? Kata ibu bapak, kenapa? Itu rame amat di nomor 3. Nomor 3 ini nggak dipakai Gus, karena dulu tempat gudang jadiin gudang. Udah tidur aja nggak usah diinin gitu. Di situ setelah beberapa saat dari ngomong itu jangan diladenin, mbak gue tuh udah diem, tapi matanya masih tertuju ke nomor 3 itu. Pintunya tuh ada sedikit celah yang nggak tertutup rapat, yang nggak tertutup rapat. Dia ngelihat ada mata merah. Sosok apa itu? Nggak tahu sosok apa. Nah, gangguan-gangguan itu terus berlanjut sampai mbak-mbak gue besar, sampai si mbak gue yang nomor 6 ini punya temen apa kan main ke situ, kayak diliatin penampakan nenek-nenek, diliatin pocong, diliatin ya berbagai macam, rame banget katanya rumah ini. Yang di ruang nomor 3 itu? Iya, sampai ke dapur tuh rame katanya. Itu nenek kamu katanya. Saya tuh gak punya nenek katanya. Terus itu siapa? Satu orang. Ada lagi temennya ngomong yang sama. Pokoknya orang-orang tertentu yang mungkin bisa melihat pasti ngeliat nenek itu. Kemudian di ruang nomor 3 ini makin rame sampai mungkin berusaha untuk memecahkan keluarga atau gimana ya. Bapak gua kadang-kadang ribut gitu malam itu. Ngaruh ke situ. Ya. Lahirlah gua tuh singkatnya Gus tahun 98. Gua gede. Nah sebelum gue gede ini kan gue kecil dulu dong. Iya. Gue kecil dulu nih. Jadi pada saat umur gue masih setahun kan gue diajak ke tanah kosong sebelah rumah sama mbak gue pada saat asar. Di situ gue ditinggal, mbak gue ngambil barang ke dalam. Pas balik lagi dari ngambil barang itu, ngeliat gue udah tergeletak di tanah dengan kejang-kejang. Wajah itu udah warna ungu. Biru lah, bukan ungu, biru, membiru lah, kayak orang dicekek. Panik lah mbak gue di situ kan, kejar, digendong, teriak-teriak. Nah, kakek gue bukan kakek dari orang tua ya, tapi mungkin uwa atau om, tapi udah dianggap anak sendiri kalau bapak gue itu. Panggil lah, kek katanya, ini Ian kenapa katanya. Nah, kakek yang dari musola itu langsung ngejar, dibacain ayat kursi. Di situ gua langsung mereda kejangnya, terus ngeluarin air liur banyak banget, air liur netes aja. Nah, di situ habis maghrib kata ibu, tolong ke tempat pamanmu, tanyain kenapa. Kesana lah. Kata paman itu, hati-hati katanya, adikmu ada yang ngincer mau jadiin tumbal. Terus rumah kamu tuh katanya terlalu rame banget katanya.
siapa katanya, kata mbak gue, siapa yang mau jadiin adikku tunggal ini, udah kamu gak usah tahu, kamu pulang aja sono cepet-cepet katanya. Jagain adiknya. Oke lah, singkat cerita gue sudah mulai dewasa, beranjak dewasa lah, masih umur 5 tahun mungkin ya, 5 tahun. Udah lumayan gede lah. Diguyur hujan, ya kan. Hujan itu kalau rumah itu kan, rumah gue itu kacanya besar ya, kaca-kaca bangunan tua itu dulu modelnya gede-gede kacanya. Itu gue ngeliat dari luar itu ada lap tetangga yang tulisan welcome gitu, yang terbuat dari ijuk ya, serabut itu. Serabut kelapa itu. Di hujan-hujan tuh ada anjing melet-melet gitu loh di depan rumahnya itu. Yang di itu kaca itu. Tapi gue ngeliatnya anjing melet, disamperin jadi lap. Gue digendong ya, bukan nyamperin sendiri, gue digendong, disamperin jadi lap. Balik lagi, gue lihat dari kaca melet-melet anjing, beneran anjing, asli anjing. Gue masih ingat kejadian itu di waktu sore 4:30, habis hujan banjir, sampai mbak gue tuh nyamperin si rumah itu nyeker gitu loh, sambil main air gitu loh, becek-becekan. Mana katanya, mana keset mbak, itu tuh tadi melet-melet. Balik lagi sampai ketiga kali kata mbak, udah diem katanya, ditutup. Disitulah keluarga gua itu mulai menyadari kalau gua ini matanya bukan kebuka ya, kayak awasan katanya, kalau kata orang Cirebon, awasan, kadang-kadang lihat gitu. Nah, beberapa hari selang mungkin sebulan lah ya, pada malam Jumat, kalau orang-orang Cirebon kalau malam-malam ada bulan purnama atau bulan-bulan yang terang itu sukanya nongkrong di luar ya, halaman. Situ kumpul lah keluarga gue tuh, sambil terang-terangan kan, seru tuh, udara angin-angin laut itu. Gue keluar tuh, gue nyamperin mereka dari dalam tuh. Di luar gue langsung mematung, diem aja, nangis langsung kejang. Bukan kejang, kejar, nangis kejar kenceng gua. Kenapa ya? Itu ada orang gede banget itu. Jadi yang gua lihat itu, kata pengakuan mbak gua nggak ingat betul. Kalau ingatan gua sih nggak terlalu ingat banget apa terjadinya itu ya, kejadiannya bagaimana itu. Tapi untuk pengakuan mbak gua sendiri, kamu tuh teriak-teriak katanya, ada orang kecil jadi gede katanya. Tahu mbak. Ngomong guanya. Ngomong. Nah kalau gue untuk ingat dari ingatan gue sih, gue nggak terlalu ingat tuh. Tapi mbak gue bilang, kamu waktu kecil itu bilang, tuh mbak ada orang kecil tuh, wah gede banget, tambah gede, lebihin rumah katanya, kamu ngomong tuh. Orang gue masuk lah lo itu. Nah beberapa tahun kemudian terus, sebenarnya masih banyak sih, tapi gue singkat aja ya, karena kejadiannya itu terus gitu loh. Terus beberapa tahun gue tarik sampai ke tahun dimana gue sudah memasuki masa-masa SMP. Di situ gue pindah sekolah dari Cirebon, awalnya pindah ke Tangerang, sekolah di sini. Nah di situ kejadian kayak sakit-sakitan orang tua gitu kan, mungkin karena sepuh ya. Gue pulang di masa gue SMP itu, pulang nengokin itu kelihatan kayak ada sosok apa tuh, pasti setiap gue pulang tuh ada gitu loh. Gue tuh kayak ngeliat, setiap gue pulang itu gue ngeliat kayak disambut sama makhluk-makhluk kasat mata yang gak kasat mata itu. Gini, tapi gue cuek aja. Pulang lagi ke Tangerang, SMK. Nah inilah puncaknya dimana gue tahu penyebab santet itu. Pulang ke Cirebon, SMK kelas 3. Itu gue ngeliat di ruang 3 itu ada penampakan ini yang pernah gue bawakan di podcast itu. Ada sosok anak kecil, kupingnya panjang, ada sosok genderuwo, ada sosok nenek, ya kan, rame banget pokoknya itu rumah. Nah, di situ gue main ke tempat saudara. Gue ngobrol, kata saudara itu dia mengakukan dia bisa tadi. Gue main ke tempat saudara, mengakukan saudara ini
gue ini bisa ngeliat katanya gini rumah lo tuh ada ini kok bener yang diomongin gitu. Terus gue di situ berlagak gak ngerti apa-apa lah, padahal gue tahu yang dia sebutin itu bener gitu. Terus kenapa? Kamu tahu nggak kenapa tuh rumah bisa ramai? Emang kenapa ada gitu? Saya tahu dong kalau emang tahu mah ada gitu. Kayak gituin terus kata saudara itu, bapak kamu dulu tuh kena santet. Emang itu mah bukan rahasia lagi, emang udah tahu semua kan. Itu santetnya itu berupa daging katanya secuil, daging secuil gitu. Dilemparin ke dalam kamar nomor 3. Nah, emang gue pikir-pikir bisa aja gitu. Kenapa? Karena di kamar gue 3 kamar itu memiliki ventilasi yang terbuat dari kayu. Dia kan tembok nih dibuat persegi panjang ya kan? Dikasih kayu doang gitu loh. Sekat-sekat dilemparin daging itu ke dalam kamar nomor 3. Nah, daging tersebut membuat makhluk-makhluk dari manapun ngumpul di situ. Nah, disitulah kumpul ramai. Oh gitu, tapi bener nggak? Bener ya, coba aja lo lihat. Nah itu gue mulai cerita lah berani sama dia. Iya sih, gue juga pernah lihat. Lu ngeliat juga, iya ada ini panjang itu benar, gue ngeliat sosok hitam itu benar, gue ngeliat ini yang kamu sebutin tuh gue pernah lihat kayak gitu. Dia diem aja. Ternyata kamu pernah ketemu juga. Iya, gue panjang singkat cerita gue izin pulang. Panjang tuh cerita tuh bos, kalau gue cerita panjang lagi gitu kan. Aku pulang nyampe rumah, gue ngerasa nggak tenang, panas apa. Terus apa namanya suhu ruangan tuh kayak nggak enak gitu kan, anyep lah ya, mungkin karena nggak ada sosok ibu ya. Pada saat itu ibu udah nggak ada di kelas 2 SMP, ibu nggak ada. Nah di situ gua ngerasa kok ruangan nomor 3 itu emang benar misterius gitu. Ada bapak gua di ruang tamu lagi tiduran, gua lihat itu, gua buka sosok kamar itu, gua buka gua lihat malam itu. Gue nyalain lampu dari ruang makan tuh kan ada sorot kelihatannya. Bau apa gitu kan, anjir, bau ini. Gue lihat kanan kiri, pojok kanan pojok kiri gitu maksudnya. Gue teliti, kalau pakai mata telanjang gue itu nggak kelihatan apa-apa. Tapi ketika gue balik badan, gue duduk kan masih terbuka sedikit ya pintu. Gue lihat sosok yang pernah gue ceritakan di podcast, kalau ada satu langkah dia nyampe 2 kamar terlalu itu ini buat gue itu tuh pernah lihat. Astagfirullahaladzim, itu apa ya. Sampai saat ini tuh belum ada penanganan atau khusus gue untuk mengusirnya. Tapi waktu itu kan bapak kan udah nggak ada ya, ditempatin sama orang Madura. Itu katanya rumah udah dibersihkan katanya, dikontrak sama orang Madura waktu itu. Di sini terus cerita gue cuma segitu doang. Sebenarnya masih panjang, cuman ya gue singkat-singkat lah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kami ceritakan ini menghibur kalian. Terima kasih atas like-nya, komennya, dan share-nya. Mang. Ya, bagus. Nah itu kan ada ritual daging kan. Nah itu sistemnya gimana sih, dia bekerjanya itu daging dilempar, nah terus tuh apa yang bakal terjadi gitu? Kalau dari perkataan saudara gue yang cerita itu, daging itu dia dapat dari seorang dukun, yang dimana daging itu sudah diberikan penghuni atau apa sih ya, sosok lah, sosok udah terikat lah, mungkin dari darah atau apa itu gue nggak tahu. Dan daging yang digunakan tuh daging apa gue nggak tahu, gue nggak nanya. Dibawa daging itu, ya kan, katanya daging ini bisa membuat makhluk-makhluk tuh tertarik. Dari kata-kata saudara gue, dengan cara dilempar pun di situ daging itu udah memikat
makhluk-makhluk di sekitar situ. Bahkan yang dari si dukunnya juga ada. Berarti datang semua ke situ. Datang semua ke situ, rame. Mang, saya tuh penasaran sama satu makhluk sosok yang Kilempot itu. Kilempot? Iya, itu sebenarnya sosok apa sih? Kilempot itu kalau gue sih belum pernah lihat ya. Belum pernah lihat. Jadi Kilempot itu mungkin adanya di sekitar rumah gue doang kali ya. Karena gue sendiri sejauh ini cuman tahu nama Kilempot dari keluarga, dari bapak, dari ibu, dari kakak. Jadi selain dari mereka ini gue nggak tahu Kilempot itu apa atau bentuknya apa. Mereka semua yang ngasih tahu. Kilempot itu ya bentuknya yang botak kepalanya gitu kan, tua, jalannya ngesot gitu. Nggak kakek kayak kakek. Dan orangnya itu sebenarnya jahil banget juga enggak, kata pengakuan keluarga mah. Cuman suka nampak tiba-tiba. Terus pernah ada kejadian lucu, tetangga dikirain itu bapaknya lagi duduk di pinggir jalan, samping rumah gua, depan rumah gua, pinggir jalan kan, pinggir jalan kecil lah, jalan lintasan untuk warga lewat doang. Dikirain bapaknya, karena bapaknya kan lagi habis potong rambut, gundul, itu gundul juga itu loh. Yang gundul cuman itu doang. Kampungnya kan nggak besar, kampung kecil kan. Iya. Kampung gua kan kecil. Pak, apa di sini katanya? Mau lihat mukanya, buang muka. Itu nyamperin lagi, Pak ngapain di sini? Pulang ayo katanya. Buang muka lagi gini. Pengakuan si bocah ini. Ya, anaknya itu. Waktu itu seumuran lo mungkin ya dia. Digendong lah, dibawa pulang. Pas nyampe rumah, bapaknya ada di situ. Gitu loh. Ya coba aneh kan ya, pintar juga tuh setan ya kalau gue pikir-pikir. Pak ngapain di sini? Tengok gini, buang muka. Pak ngapain? Tengok lu buang gini. Tekan kepala pontosnya itu. Nah dipikirnya bapaknya itu loh. Ya, makanya dibawa pulang lah. Sampai rumah ngeliat bapaknya ada di rumah udah kaget ya, langsung sawan, itu langsung sakit. Itu real, itu kisah nyata itu. Benar. Kan dulu katanya situ pernah ngeliat sosok yang dari kecil tiba-tiba gede. Nah itu sebenarnya makhluk apa sih? Waktu itu kan gue masih kecil ya, bulan purnama, gue keluar nemuin keluarga gue yang lagi kalau kata orang itu midang, lagi santai. Di situ gue tiba-tiba keluar itu langsung teriak-teriak, nyamperin keluarga langsung teriak-teriak ngeliat sosok itu dia di pinggir pohon kelapa. Pohon kelapa ada rumah gitu loh. Sininya dia. Awalnya kecil kata mbak gua cerita tuh. Ngomong-ngomong tuh katanya ada anak kecil tuh katanya hitam katanya. Mana katanya itu? Terus sama gede ku nangis itu Gus. Takut. Wedi ang katanya. Takut kak gitu. Mana katanya apa itu? Itu gede banget tuh, itu ngelebihin rumah itu. Gua masuk lah gua di situ. Nah, kalau kata kakak gua itu namanya tuh Blegadek Ireng katanya. Aneh-aneh lah bahasa orang luar itu aneh itu. Blegadek Ireng itu apa tuh? Tapi mungkin bisa disimpulkan itu bener gua kali ya. Iya. Bisa dari kecil awalnya tiba-tiba gede gitu loh. Blegadek Ireng mungkin ya. Ini banyak juga bukan gua doang gitu, banyak yang pernah ngeliat kayak gitu tuh. Kayak kakak gua sampai dia bisu, kakak gua yang laki-laki sampai dia gagu, nggak bisa ngomong au gitu loh, gara-gara ngeliat banget gitu. Iya, emang aura mistisnya tuh kuat di rumah gua tuh. Ya kalau misalnya dikatakan palsu ngada-ngada ya terserah gitu loh. Kalau gue sih terserah. Kalau untuk orang-orang yang tahu gua, yang pernah main ke rumah gua, bahkan tetangga-tetangga gue pun bilang rumah kamu tuh angker. Tapi gue menegaskan kepada mereka, setan manusia itu memiliki dunianya masing-masing. Terserah mau dibilang angker, mau dibilang apa, terserah. Kalau memang dibuktikan dari faktanya memang lumayan serem gitu loh. Gue yang segini udah gede, udah terbiasa pulang kampung aja tiba-tiba ketawain kuntilanak, dikepoin sama pokoknya macam-macam lah. Tapi bodo amat gitu loh. Iya, kalau dibilang masing-masing.
Kalau dibilang takut ya takut, tapi gimana lagi, kalau gue lari gue mau tidur di mana gitu Iya, kan. nggak ada lagi. Namanya kangen kampung, gue pengen pulang gitu kan, walaupun seminggu, paling lama tuh 2 minggu. Ya doang sih. Baik penonton, terima kasih telah mendengarkan cerita kita yang sangat, menurut saya sangat luar biasa. Pengalaman ini sampai membuat mental keluarga saya itu menjadi bahan olok-olokan orang satu kampung. Ya seenggaknya seperti itulah semuanya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah dari kami, itu memang murni kesalahan kita. Kalau emang ada kata-kata yang luar biasa, itu bukan dari kita tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir malam akan menjelang Pagi. pagi.